Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sebentar Bu Yogi ya, kita tunggu Ya, Pak Imran dulu. Ya Pak. Mulai saja sambil menunggu Pak Imran, waktunya Ibu sekarang untuk ujian komprehensif adalah 50 menit ya. Jadi saya beri kesempatan 10 menit untuk mengajar, menampilkan apa saja yang menurut Ibu inovatif dalam pembelajaran. Ya. Terus 20 menit saya bertanya dan 20 menit Pak Imran yang akan bertanya. Supaya ini kita efisienkan waktu, saya mulai saja. Jadi Pak Imran sekalian. Oke, silakan Bu, 10 menit. Ya. Apa yang kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah anak-anak? Apa kalian sudah sarapan? Apa manfaat sarapan bagi anak-anak? Ya, terima kasih karena sudah sarapan semua. Dengan sarapan akan membuat kita menjadi bisa berpikir dengan baik. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Kita akan belajar mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tentang hewan. Kedua, menjelaskan sifat operasi. Anak-anak pasti di rumah mempunyai hewan peliharaan, bukan? Atau hewan kesayangan. Nah, bagaimana kita memperlakukan hewan kesayangan itu? Pasti kita akan memeliharanya dengan baik, merawatnya, memberikan makan, memberikan tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, di sini Bu Guru mempunyai sebelumnya kita bernyanyi dulu ya anak-anak. Kita akan bernyanyi tentang Garuda Pancasila. Ya. Sudah, terima kasih kalau sudah menyanyikan lagu bersama-sama. Dengan lagu ini kita akan menjadi bersemangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Kita harus tetap semangat dan tetap optimis dalam kegiatan belajar hari ini. Nah, selanjutnya ini Bu Guru punya punya masalah. Nanti anak-anak dan Bu Guru bisa memecahkan masalahnya ini bersama-sama. Masalahnya apa? Nah, kalian lihat di slide PowerPoint ini. Ya, masalahnya ini Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin ada 5 ayam betina dan 5 ayam jantan. Kelima ayam betina Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 4 butir dan Udin bersama kakaknya akan memanen telur tersebut. Berapakah jumlah yang akan dipanen Udin dan kita akan mempelajari perkalian. Apa itu perkalian anak-anak? Oh ya, betul, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, di sini kalau anak-anak sudah paham tentang perkalian, nanti anak-anak pasti akan bisa menghitung telur yang akan dipanen oleh Udin dan kakaknya. Ini ada juga Eko. Eko mempunyai 2 ekor ayam. Nah, kalau tadi kalian sudah paham tentang menghitung telur yang punyanya Udin, nah sekarang coba kalian menjawab atau menghitung masalah ini berikutnya ini. Eko memiliki 2 ekor ayam betina dan 2 ekor ayam jantan. Setelah beberapa lama 2 ayam betina bertelur. Tiap-tiap ayam betina bertelur sebanyak 10 butir. Tidak lama kemudian telur tersebut menetas. Anak-anak ayam diletakkan di dalam 2 kandang. Tiap-tiap kandang berisi 10 ekor anak ayam. Sekarang yuk kita hitung jumlah anak ayam Eko. Coba sekarang anak-anak menghitung dulu dengan kemampuan anak-anak sekarang. Coba dihitung dulu ya. Coba hitunglah bersama temanmu berapa jumlah anak ayam Eko dan tuliskan pada LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Nah, itu anak-anak kita sudah mempelajari tentang perkalian. Sudah bisa anak-anak? Ya. Berapa hasilnya? Ya, betul. Hasilnya ada 2 kali 10. Nah, 2 kali 10 itu artinya 10-nya ada 2, itu 10 ditambah 10.
itu namanya penjumlahan berulang. Perkalian itu sebenarnya penjumlahan yang berulang-ulang. Ya, betul sekali anak-anak. Ya, kalau kalian memperhatikan kalian pasti akan bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, sudah? Nah, di sini Bu Guru akan memperlihatkan penyelesaiannya karena tadi anak-anak sudah berusaha menghitung ya. Yang masih salah tidak apa-apa ya, nanti Bu Guru tuntun kembali. Habis waktunya, Bu? Ya, Pak. Oke. Saya bilang 10 menit saja. Ibu tahu enggak yang dimaksud dengan guru memesona? Tahu, Pak. Iya, apa kira-kira ciri-cirinya guru yang memesona? Cirinya berpenampilan menarik, terus memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan dirinya, terus menguasai materi, sopan, jujur, simpatik, dan juga menguasai teknologi, Pak. Oke, bagus. Mantap. Terus saya tanya Ibu, di antara Ibu tadi mengajar atau kasih saya contohnya Ibu mengajar tadi itu, bahwa Ibu bisa saya golongkan guru yang memesona. Jadi mungkin di saat menerangkan itu ya Pak, yang perkalian adalah gitu kan, jangan. Nah, tadi ada ciri-cirinya Ibu apa tadi ya, berpakaian siang, terus ada suka menolong apa gitu. Simpati Pak, simpati menurut saya ya. Karena kalau anak yang belum mampu nanti mungkin saya tuntun lagi, saya dampingi gitu Pak. Nah itu tadi. Nah sekarang terkait dengan itu, Ibu sedang mengajar, terus ada anak-anak biasanya ada satu siswa yang suka colek-colek temannya. Oh iya. Nah, sebagai guru yang memesona, kira-kira Ibu lakukan apa? Saya dekati anaknya. Nanti ditanya apa ada masalah dengan bu guru atau dengan temannya. Kita mencari tahu masalah itu dari mana gitu Pak, atau dari gurunya, atau dari anaknya, atau dari lingkungannya, atau dari orang tuanya gitu Pak. Misalnya Ibu ngajar matematika, kan ada matematikanya tadi ya. Terus Ibu ngajar kelas 5 atau kelas 6 misalnya ya. Ada satu siswa yang tidak tahu mengerjakan, setelah diteliti biar perkalian dia tidak tahu, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Menanamkan konsep tentang perkalian ya Pak. Kan biasanya kan seperti ini kan, kalau matematika biasanya kan anak-anak menganggapnya kan itu susah gitu Pak. Jadi mungkin saya akan menanamkan pada anak-anak kalau sebenarnya matematika itu menyenangkan gitu Pak. Pertanyaan saya, bagaimana saya tentukan itu host atau tidak? Ini C4, ini C5. Ya kan, kalau C4 kan dari kata sebenarnya yang pertama itu berusaha menemukan itu sudah termasuk KKO yang keempat itu Pak, C4. Terus merangkum juga di KKO yang C5. Menyimpulkan, menganalisis juga Pak. Itu yang masih ada yang lot Pak, yang SPDB. Dalam mengajar Ibu, 13 ada namanya keterampilan abad 21. Ibu tahu nggak? Iya Pak. Apa itu? Yang C4, kreativiti, komunikasi, kolaborasi, dan pelan-pelan dulu Bu, supaya berpikir tenang. Saya tahu ibu paham, cuman karena mau cepat sekali nggak salah. 4C bukan C4. Ya 4C ya Pak. Kolaborasi, kreativiti, critical thinking, dan communication. Ya, critical, kreatif, kolaboratif, dan communication. Sudah benar. Kalau tenang jawabnya. Ya, Pak. Terkait, saya akan menanyakan tentang kemampuan Ibu. Seperti apa kemampuan Ibu memahami TPACK? Apa itu TPACK, Bu? Teknologi, pedagogik, konteks, knowledge.
Apa itu artinya, Bu? Pengintegrasian teknologi pada pada penerapan pembelajaran, Pak. Bu, pada perangkat yang Ibu Yogi kembangkan, Ibu Yogi itu TPACK-nya pada bagian mana saja? Ibu mengintegrasikan TPACK itu dalam RPP? Pada kan saya menggunakan media PowerPoint sama nanti ada di bawah ada video gitu, Pak. Kalau pedagoginya di mana, Bu? Pedagoginya di model pembelajaran sama pengelolaan kelas sama penguasaan materi. Sekarang di sini, Bu, di perangkat itu menganut teori belajar apa, Bu? Teorinya konstruktivitis. Kenapa mengambil konstruktivistik? Karena kan itu peserta didik menemukan pengetahuannya sendiri melalui kegiatan belajar, kemampuan menemukan pengetahuannya sendiri melalui kegiatan belajarnya. Apa yang dirasakan setelah menerapkan PBL di Perticing? Merasakan anak itu jadi lebih aktif, Pak, lebih aktif dalam pembelajaran. Terus anak bisa bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu, menemukan solusinya bagaimana mengatasi masalah yang telah dihadapinya, dan melalui PBL itu aktivitas anak juga kan bisa meningkat itu, Pak, pembelajarannya. Kaitannya soal HOTS yang Ibu kembangkan dengan indikator. Misalnya Ibu sebutkan di indikator bahasa Indonesia ini soalnya adalah ini. Yang kan di indikatornya menemukan kata istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam. Ya. Saya anak-anak punya hewan peliharaan tidak di rumah. Coba nanti hewan peliharaan itu mengapa hewan itu kok perlu kita pelihara dan mengapa ayam itu bisa bertahan hidup gitu, Pak. Ya. Nah, coba dijelaskan, Bu, seperti apa bentuk penilaian yang diterangkan di RPP-nya itu, seperti apa bentuk penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan yang Ibu terapkan. Kalau yang sikap menggunakan observasi, terus penilaian diri dan melalui jurnal. Yang pengetahuan dengan tes tertulis dan maupun tes penugasan maupun secara lisan. Ya. Yang keterampilan dengan kinerja, semuanya mereka membuat suatu produk, kita menilai kinerjanya, terus dengan penilaian produknya atau penilaian portofolio gitu, Pak. Ya. Sekarang, Bu, saya lanjut. Kapan itu dilakukan penilaian sikap dan penilaian keterampilan? Penilaian sikap saat pembelajaran berlangsung, Pak. Kalau keterampilan? Keterampilan saat anak-anak mengerjakan semuanya membuat produk. Nah, itu saat itu kita menilai gitu, Pak. Tapi kalau, Bu, kalau dia kerja di rumahnya gimana itu cara menilainya? Menilai hasilnya, Pak. Oh, berarti menilai hasilnya. Iya, kalau di rumah, kalau di sekolah tidak diminta sama orang tuanya dikirimkan lembar observasinya. Oh, biasanya itu, Pak. Kalau di rumah saya suruh memfoto gitu, teknik cara-caranya seperti apa, langkahnya gitu, difoto nanti dikirimkan. Informasi apa saja yang Ibu gunakan di dalam mengembangkan perangkat yang telah dilakukan selama PPG? Mengembangkan RPP ini, Pak, informasinya. Iya. Dari teman sejawat, dengan mengobservasi, tanya-tanya ke teman, biasanya kesulitan apa yang dihadapi dalam pembelajaran. Nanti pengennya mencari solusi dari kesulitan itu, Pak. Oke, saya kira itu saja, Bu Yogi ya. Iya, Pak, terima kasih. Kita. Ya. Saya ucap ya itu Pak Said sudah ini
Mungkin sudah selesai Pak Said ya? Oke, sudah. Ya. Ya. Selesai. Baik. Terima kasih Bapak.